Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh satu keberuntungan, satu sukacita, satu anugerah. Kita boleh tetap terus masuk di dalam ibadah doa. Karena doa menjadi tanda relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan membuka hatinya ketika kita berdoa. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi ini Tuhan dengan cara online di tempat masing-masing. Kami seakan-akan mengudara Tuhan melalui gelombang-gelombang suara elektromagnet yang semuanya Tuhan disatukan dengan teknologi yang begitu canggih melalui online, internet. Kami berkumpul berdoa sekalipun fisik kami tidak ada dalam satu tempat, tetapi jiwa kami, spirit kami, khususnya Tuhan jemaat Gereja Kalam Kudus Ambon boleh menjadi satu kesatuan yang indah. Biarlah Tuhan segala doa yang kami panjatkan boleh berkenan kepadamu. Mari Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu di atas segala doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, percayakah bahwa pelayanan, ibadah, doa adalah satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya pasti seluruh jemaat dapat menerima konsep kebenaran ini. Nah, lagu yang kita dengarkan ini adalah lagu yang mengajarkan kita betapa indahnya kita boleh melayani Tuhan, karena semua itu adalah karena rahmat Tuhan yang indah. Lagu pujian 316 dari KPPK. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasanya, ku jadi milik
Shalom jemaat terkasih. Mari kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mau buka hati kami. Biarlah firman yang kami baca, Alkitab, ayat-ayat yang indah, kebenaran daripada Allah, itu boleh termeterai di dalam kehidupan kami oleh kuat kuasa dan pengertian daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus boleh jadikan kami alat untuk melakukan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman Tuhan itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah kau katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menyambah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun atau menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tatanya masing-masing. Di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu,
menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adakah kerinduan di hati jemaat? Adakah sebuah pertanyaan? Kapan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dapat beribadah kembali? Nah, saya percaya pertanyaan ini telah menggema di hati kita semua. Dan puji Tuhan, nanti pada tanggal 29 November akan diadakan ibadah yang perdana. Tolong dukung terus di dalam doa. Tetapi apakah pembukaan ibadah ini begitu sederhana, begitu simpel, begitu praktis? Tidak. Tidak sama sekali, tidak saya katakan. Dalam hal ini majelis, para hamba Tuhan begitu sibuk mempersiapkan ibadah kita yang pertama. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kita masih ada di dalam situasi pandemi. Kalau bicara tentang kegamangan, apakah para majelis dan hamba Tuhan tidak gamang? Jujur sebagai manusia, kami mengalami kegamangan. Gamang itu artinya apa ya? Takut. Takut. Takut apa? Takut ada yang kena COVID. Jujur artinya apa? Kita juga pengen terus ada ibadah. Tapi juga kita bimbang dengan segala yang ada. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi kekuatan jemaat untuk dapat tetap terus masuk di dalam ibadah. Untuk tetap terus membangun kembali gereja yang sudah sekian lama ini kita tinggalkan. Cuman satu, doa, dan doa. Bicara tentang pelayanan untuk mempersiapkan ibadah ini, sama seperti kegamangan yang dialami oleh seorang muda bernama Yeremia ratusan tahun sebelum zaman Yesus. Yeremia disuruh Tuhan memberitakan firman Tuhan di tengah ancaman kehancuran bangsa. Tetapi Yeremia, dia tetap setia di dalam panggilan hidupnya sebagai Tuhan. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari tentang panggilan Yeremia ini. Yang pertama, bahwa panggilan Tuhan itu bisa terjadi kapan saja, siapa saja, waktu apapun. Nah, oleh sebab itu, mari jemaat terkasih, kita imani bahwa tanggal 29 November ini adalah ibadah yang Tuhan tetapkan untuk kita boleh bersama-sama memulai ibadah kembali. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar, karena Tuhan lebih besar daripada segala masalah kita. Lalu yang kedua, dikatakan Yeremia ini dipanggil untuk menjadi seorang nabi, padahal sesungguhnya dia adalah seorang imam. Ini artinya apa? Tuhan pun membuka hal-hal yang baru buat Nabi Yeremia sebagai seorang hamba. Nah, kita percaya bahwa nanti di dalam ibadah kita pasti ada hal-hal yang baru. Ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji memberkati, memberikan ibadah itu sebagai anugerah bagi kita bersama-sama. Lalu dikatakan bahwa kalau kita jadi Nabi Yeremia, mungkin pada saat itu kita merasa gamang, bimbang. Saya pikir juga jemaat sama, aduh saya ibadah, nanti bagaimana ini ya kalau terjadi sesuatu begitu ya. Nah, jangan takut, Tuhan menyertai. Yang penting kita merasakan adanya panggilan Tuhan. Dan kita juga menyadari tubuh kita dalam kondisi sehat. Dan kita juga menyadari dan kita mengikuti aturan-aturan protokol daripada kesehatan yang ditetapkan oleh para majelis. Ikuti semua. Pasti Tuhan akan
hadir bersama-sama di dalam ibadah kita. Dan spirit kita, roh kita boleh merasakan kehadiran Allah. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan pun boleh memakai ibadah kita dengan sebuah ditetapkan atau diberikan sebuah janji penyertaan Tuhan. Seperti Tuhan berjanji menyertai Yeremia, Tuhan pun akan berjanji menyertai gerejanya. Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, Gereja Kristen Kalam Kudus, bahkan gereja-gereja di seluruh Ambon, bahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia mulai bermunculan. Sehingga ada sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua di dalam usaha kita untuk memulai ibadah kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Pertama-tama mari kita berdoa untuk para majelis dan hamba Tuhan yang mempersiapkan ibadah onsite kita yang pertama pada tanggal 29 November. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati semua para majelis hamba Tuhan yang mempersiapkan. Berkati juga tim daripada protokol kesehatan. Berkati juga Tuhan peralatan-peralatan yang dipakai di dalam ibadah. Tuhan sucikan hamakan ruangan ini Tuhan. Bahkan semua peralatan yang dipakai menjadi sesuatu yang berguna. Bahkan mendukung jalannya ibadah. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh hadir. Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah datang. Dan mereka boleh mengikuti ibadah Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jemaat di dalam ibadah onsite yang pertama. Tuhan hadir Tuhan. Sehingga pujian yang diangkat, firman yang didengar, persembahan yang diberikan. Semuanya Tuhan boleh menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepadamu. Mari kita juga berdoa untuk persiapan Natal. Bapa di dalam surga, berkati juga rekaman-rekaman ataupun persiapan-persiapan di dalam ibadah Natal nanti Tuhan. Kiranya Tuhan berkati panitia, Tuhan juga berkati majelis, Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang telah ditunjuk untuk menyampaikan firman-Mu di dalam suasana Natal nanti Tuhan. Sehingga boleh menjadi firman yang meneguhkan, membangun kembali dan memberikan harapan baru. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh rangkaian ibadah Natal. Yang terakhir mari kita doakan juga pemerintah dan keamanan kota. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga memberkati Tuhan pemerintah kami, Bapak Jokowi, memberkati seluruh departemen kesehatan, memberkati juga kerjasamanya dengan lembaga-lembaga pengobatan dunia Tuhan. Biarlah virus itu boleh antivirusnya boleh diketemukan obatnya, bahkan juga para ekonom Tuhan dipakai sehingga mereka dapat membuat obat dengan harga yang murah Tuhan dan terjangkau oleh masyarakat. Dan akhirnya Tuhan kami percaya dan kami imani Tuhan bahwa wabah pandemi corona ini akan segera berakhir. Kapan waktunya? Tuhan akan bertindak segera. Kami imani, kami percaya. Mari Tuhan berkati seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat sekalian, mari kita boleh tutup ibadah kita dengan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih pertolongan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan memberkati. Amin.